Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Welcome to my channel Jody Slim dan saya Jody Iransya. Di video kali ini aku mau sharing-sharing santai aja lah tentang UTBK. Karena kemarin itu aku lolos UTBK tahun 2021 ini, tahun yang penuh dengan kegabutan lah ya, tiap hari di rumah aja gitu kan. Aku lulus UTBK di Unsri Ilmu Komunikasi dengan skor UTBK 540. Tapi jujur aku tuh alumni tahun 2020. Kemarin tuh tahun 2020 aku udah kuliah di UIN, aku lolos PAM PTKIN. Tapi tahun 2020 juga aku daftar UTBK. Aku daftar di Unila Ilmu Komunikasi dan gak lolos. Karena jujur nilai UTBK aku kemarin tuh jelek, 490-an lah, 490 jelek banget pokoknya, nggak sampai 500. Karena biasanya yang lolos UTBK tuh rata-rata skor UTBK-nya tuh 500-an. Tapi sulit untuk dapat skor 500 itu. Makanya banyak orang-orang itu, banyak siswa-siswa itu belajar mati-matian sebelum UTBK gitu. Ikut tryout, ikut bimbel lah, terus kayak ada hashtag 100 hari sebelum UTBK gitu kan. Terus ikut join lah grup WhatsApp yang suka nge-share materi-materi SBMPTN, ikut channel-channel Telegram yang suka nge-share soal-soal UTBK lah dan sebagainya gitu kan. Nah cuman aku tuh kemarin nggak ada persiapan sama sekali untuk UTBK, nggak ada. Tahun 2021 ini nggak ada sama sekali. Aku belajar nggak ada sama sekali. Yang namanya persiapan UTBK tuh nggak ada sama sekali. Karena jujur kemarin tuh aku sibuk kuliah. Jadi kesibukan aku tuh kuliah, mengerjakan soal, bikin makalah, presentasi dan sebagainya, udah selesai. Udah gitu kan kuliahnya online, Zoom. Karena jujur kuliah online itu nggak enak. Nanti kalian yang maba ini tahun 2021 kalian kuliah, rasakan aja lah kuliah online itu gimana. Saya udah merasakan. Jujur nggak enak banget. Oke, kembali ke ceritaku. Jadi aku tuh nggak ada namanya persiapan UTBK, nggak ada sama sekali. Belajar tuh nggak ada. Karena ketika udah nge-zoom nih, udah kuliah, mau buka buku tentang UTBK, belajar materi UTBK, buka, otak tuh tiba-tiba langsung teriak, jangan paksa aku udah lelah gitu kan. Jadi udah tutup, buka handphone lah, buka YouTube, nonton. Nah, udah gitu aja kegiatan aku. Kuliah, ngerjakan soal, kumpul, udah selesai, nonton YouTube. Udah gitu doang. Makanya aku masih bingung kenapa aku bisa lolos UTBK padahal aku nggak ada yang namanya belajar sama sekali, nggak ada. Ketika UTBK itu aku nggak merasa namanya tertekan sama sekali, nggak ada. Kan biasanya kalau ujian UTBK itu kan mereka kayak tertekan, tegang, stres, otak menggebu-gebu gitu kan, mata merah, bibir pecah-pecah, tenggorokan panas dan sebagainya gitu kan. Nah aku kemarin tuh nggak ada sama sekali tentang yang namanya tertekan lah, stres lah. Karena orang-orang tuh ketika mengerjakan soal UTBK mencoba mengingat ulang materi yang mereka pelajarin. Jadi gini, ada tipe orang yang belajar sebelum ujian dan ada tipe orang yang nggak ada belajarnya lagi sebelum ujian. Maksudnya gini, orang-orang cerdas itu biasanya mereka tuh sebelum ujian itu nggak belajar, tapi mereka merefreshingkan otak. Mereka bikin otak kita tuh segar, fresh gitu ya, supaya ketika ujian itu mereka nggak merasa pusing dan sebagainya. Karena gini, kalau kalian belajar sebelum ujian itu kalian dua kali double gitu pusingnya. Kalian pusing ingat materi belajar, terus ketika ujian kalian pusing lagi. Makanya itu kalau kalian mau ujian jangan belajar. Sesat ya, memang sesat. Tapi kalau kalian mau belajar tentang dikit-dikit lah, belajar tentang mau ujian, soal ujian, dikit-dikit belajar nggak apa-apa lah. Jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu pusing, jangan sampai pusing. Kalau kalian udah pusing, udah berhenti, jangan. Karena kalau kalian pusing, nanti 2 kali kalian pusing yang ketika ujian. Dan gini juga, orang yang nggak belajar sebelum ujian, keraguannya itu lebih kecil dibandingkan orang yang belajar sebelum ujian. Karena gini, ketika orang yang belajar sebelum ujian membaca soal ABCD, mereka akan mikir gini, kayaknya jawabannya A deh. Enggak deh, seingat aku jawabannya B. Enggak deh, materi yang kemarin itu kan halaman 3 ya. C kayaknya. Kan ini di halaman 3. Aduh, mana ya? Nah, ragu mereka. Makanya kemarin tuh yang aku lakukan apa? Berimajinasi. Beneran, aku tuh kemarin UTBK tuh cuman berimajinasi aja. Karena Albert Einstein pernah bilang, imagination is more important than knowledge. Wah, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalian pernah nggak berpikir, bagaimana seseorang menciptakan pesawat terbang? Padahal saat itu nggak ada satupun orang yang menciptakan pesawat terbang, atau nggak ada buku panduan cara menciptakan pesawat terbang. Maka dari itu, orang-orang zaman dulu
Sebelum menemukan hal yang baru, mereka berimajinasi. Contohnya pesawat terbang tadi. Mereka berimajinasi. Ada kan dua saudara itu kan, mereka lihat burung bisa terbang, kok bisa? Lalu mereka berimajinasi bagaimana caranya menciptakan suatu benda yang kayak burung, punya sayap. Gitu. Makanya jangan sampai imajinasi kalian tuh mati, jangan sampai. Makanya ada yang, siapa yang bilang ya? Albert Einstein atau siapa ya? Bilang gini, metode belajar dengan cara menghafal adalah hal yang salah. Karena itu bisa mematikan kreatif seorang siswa. Karena gini, belajar itu jangan cara cuma menghafal doang, tapi imajinasikan di pikiran kalian. Misalnya kalau kalian belajar tentang fotosintesis. Kalau kalian belajar tentang fotosintesis, kalian menghafal tentang bagaimana sebuah daun bisa menciptakan memproduksi sebuah udara. Kalian menghafal bagaimana cara prosesnya dan sebagainya. Lama-lama kalian lupa. Coba kalian imajinasikan di otak, kalian imajinasikan sebuah daun sedang melakukan proses fotosintesis, ada matahari mendekat, cahayanya mendekat, terus berpaduan dengan karbon dioksida plus sinar matahari, terciptalah oksigen dan sebagainya gitu kan. Saya juga lupa bagaimana fotosintesis. Maka dari itu, pokoknya kalian tuh kalau cara belajar kalian itu cara menghafal, salah. Cobalah berimajinasi. Kalian baca buku nih, jangan cuma baca doang. Kalian imajinasikan. Ibaratnya kalau kalian baca buku cerita, kalian nggak bakal nyambung cerita tersebut kalau kalian nggak imajinasikan, ya kan? Makanya dari itu, jangan sampai imajinasi kalian mati. Nah, ketika UTBK kemarin, aku cuma mengandalkan imajinasi doang. Kemarin aku ninjur juga ya. Aku kan di SMA ngambil IPA, terus UTBK-nya aku ngambil Soshum, IPS, yang mana di mata pelajaran di subtext itu ada ekonomi, geografi, sejarah, apa sosial lagi ya, lupa. Pokoknya gitu. Dan itu nggak ada persiapan sama sekali. Yang aku lakukan apa? Tetap imajinasi. Kalau disuruh mengulang-ulang, apa diingat? Nggak ada, kan nggak belajar sama sekali. Jadi mungkin ini tips ya, atau trik untuk kalian kalau misalnya kalian terlambat untuk belajar lah, gitu kan? Jika apa-apa, jangan merasa tertekan, jangan merasa stres dan sebagainya, tetaplah berimajinasi. Jadi ketika aku mengerjakan soal sejarah, saat itu aku berimajinasi, saat itu aku berada di zona peperangan. Aku bersama para prajurit berperang melawan para kolonial. Aku berimajinasi. Ketika aku mengerjakan soal geografi, aku berimajinasi sebagai orang yang ahli dengan geografi. Ketika aku mengerjakan soal ekonomi, aku berimajinasi bahwa aku nih seorang guru ekonomi dan sebagainya. Dan jujur, UTBK kemarin, skor UTBK aku tertinggi itu di penalaran. Masalah penalaran gak jauh dari imajinasi, beneran. Kalau kalian mau menalarkan sesuatu tanpa imajinasi, kalian gak bisa nyampe nalar kalian. Maka dari itu, gunakan imajinasi kalian. Nah, ketika mengerjakan soal penalaran, kan gini, kebiasaan aku sehari-hari, aku tuh biasa buka YouTube channel Sisi Terang. Di channel Sisi Terang itu kalian ada teka-teki gitu ya, yang menguji menguji penalaran kita. Nah, karena aku sering ngerjakan teka-teki kayak gitu, penalaranku tinggi, makanya ketika aku dapat soal yang penalaran gini, aku jadi bisa. Padahal tanpa belajar sama sekali, kayak baca-baca soal penalaran sama sekali nggak ada. Aku cuma nonton YouTube aja udah. Nonton YouTube soal-soal teka-teki gitu. Ternyata itu membantu ternyata. Termasuk jadi pilihan tontonan kalian itu juga diatur. Jangan nonton sinetron doang lah. Hal-hal yang viral lah, tentang gosip-gosip yang nggak jelas lah. Buat apa gitu kan? Gosip-gosip artis buat apa? Mereka hidupi kita juga nggak gitu kan? Mereka cuma hiburan doang, itu juga banyak actingnya juga, banyak settingan juga kan, hal yang memodohi kita juga gitu kan. Lebih baik kalian tontonlah channel-channel yang berpendidik gitu, Sisi Terang, Neuron, Kok Bisa, 7 Menit dan sebagainya. Jadi kembali ke cerita kemarin, aku lolos itu karena rezeki dari Tuhan yang berikan, dan aku alhamdulillah bersyukur banget. Dan ketika aku ujian kemarin, aku cuma mengandalkan imajinasi aku doang. Jadi aku nggak ada yang namanya belajar sama sekali, nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada. Aku cuma berimajinasi doang. Jadi untuk kalian, misalnya kalian pengen lolos UTBK dan ternyata kalian terlambat untuk belajar, nggak apa-apa. Tetap tenang, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah berimajinasi. Tapi bukan berarti saya melarang kalian untuk belajar ya. Tetap kalian bisa belajar, tapi dengan metode jangan menghafal.
tapi memahami materi dan mengimajinasikan materi tersebut menjadi nyata di otak kalian. Gitu cara kita belajar yang sebenarnya. Semoga video ini bisa membantu kalian, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka tinggal di like saja dan subscribe channelnya serta pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini juga berguna. Sorry ya kalau aku ngomong nggak jelas karena sebenarnya aku hari ini nggak lagi bikin materi untuk dibahas. Aku mau sharing-sharing santai aja untuk kalian semua. Semoga bisa membantu kalian. Saya Jody Eransyah. Jika ada kata kalian salah, saya mohon maaf. Pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.